Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Wa qad balagana anna malakal maut alaihi salam yadharu lil insan indama yabqa min ajalihi syai'un yasirun fayukhbiruhu bihi fayaqulu lahu ya malakal maut akhirni qalilan li atuba ila rabbi wa astaghfirahu fayaqulu lahul malak qad talama ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarji' ila rabbika hatta al-an wa qad inqadatil muddatu wa balaghatil ajalu alladhi katabahu Allahu lak fala sabila ila ta'khir. Ada riwayat, kata beliau, bahwa malaikat maut itu ketika seseorang sedang dalam keadaan sakaratul maut, tatkala itu malaikat maut menampakkan dirinya. Orang yang sakaratul maut itu, dia melihat malaikat maut bagi dia. Malaikat maut menampakkan dirinya ketika ajalnya masih tersisa sedikit. Dan malaikat maut itu memberitahukan kepada orang itu bahwa dia sebentar lagi mau mati. Ketika dalam keadaan seperti itu, maka orang yang sakaratul maut ini, yang mau mati ini, kemudian berkata kepada malaikat maut yang dia lihat pada waktu itu, wahai malaikat maut, nanti dulu cabut nyawaku malaikat maut, sebentar, kasih aku kesempatan sedikit aja. Aku mau bertaubat kepada Tuhanku dan aku mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penyesalan. Kemudian malaikat maut bilang, sudah lama kamu dikasih kesempatan. Sudah lama kamu dikasih banyak, sudah panjang. Kamu dikasih kesempatan, sudah panjang, kamu dikasih umur, tapi kenapa kamu tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Tuhanmu sampai sekarang? Sekarang baru kamu mau? Ya Allah, sekarang sudah habis masanya. Sudah sampai ajalmu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Sudah tidak bisa lagi kamu minta seperti itu. Itu kata malaikat maut itu. Ya Allah. Qala ba'dul ulama rahmatullah alaihim falau kanatid dunya bi asriha li hadzal insan wa amkanahu ayashtariya biha sa'atan wahidatan yaziduha fi umrihi wa yatadiru fiha ila rabbih la fa'ala. Sebagian ulama, semoga Allah merahmati beliau, mereka, apa kata ulama, seandainya dunia dengan segala isinya dimiliki oleh seseorang, orang punya dunia dan seisinya, kemudian dia memungkinkan bisa membeli dengan dunia dan seisinya itu, seandainya dia bisa untuk membeli sedikit saja waktu untuk menambah umurnya, untuk dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, pasti dia akan keluarkan, habiskan seluruh dunia dan seisinya hanya untuk membeli kesempatan untuk bertaubat, ditambahkan umurnya sedikit. Nah itu. Ini betapa pentingnya yang namanya nikmat hidup, nikmat sehat, artinya untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Thumma innal ghaflah anil akhirah wal i'rad anha bil kulliyah iqbalan 'ala ad-dunya wa ishtighalan biha qad yakunu sababuhu tulal amal kama dzakarnahu. Kemudian kelalaian daripada akhirat, lalai daripada mengingat akhirat, berpaling daripada akhirat secara total, kemudian selalu menghadap kepada dunia, sibuk dengan urusan dunia, itu terkadang sebabnya yang menyebabkan orang seperti itu adalah panjang angan-angannya, panjang keinginannya, panjang cita-citanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini kata beliau ini. Wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirah wa taraddudan fi kauniha haqqan wal iyadu billah min dzalik fa innahu minal kufri billah wa rasulih. Kemudian kata beliau, terkadang sebabnya orang itu lupa kepada akhirat, selalu mementingkan dunia. Terkadang sebabnya karena mereka ragu tentang akhirat itu. Ragu keadaan akhirat itu, benar nggak ada akhirat?
Nah, kalau seperti itu, kita berlindung dari perasaan-perasaan seperti itu. Mudahan Allah jauhkan dari perasaan seperti itu. Karena memang akhirat ini sudah pasti. Pasti. Kita akan menjumpai, tidak ada sepanjang sejarah bahwa orang itu hidup selama-lamanya, itu tidak ada. Semuanya kita lihat, orang-orang di sekitaran kita, semuanya satu persatu meninggal dunia. Kan? Dan tidak ada mereka kembali juga kasih tahu kita gimana keadaannya. Yaitu menandakan ada hidup setelah mati ini ada. Dan itu ditentukan nikmat atau tidaknya ya dari apa perbuatan kita di dunia ini. Ya Allah. Kalau seperti itu termasuk juga kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada Rasulullah. Wal alamatul mumayyizatu lil ghafil anil akhirah baina an yakuna sababu ghaflatihi tulal amal aw isyak hiya anna al ghafil alladhi yakunu sababu ghaflatihi tulal amal idza marida aw hasala lahu syai'un yatawaqqa'u innahu qurbul maut yukthiru dzikral akhirah wa yatahassaru ala tarkil amal laha wa yatamanna an yu'afiya li'amala salihah. Beliau menjelaskan begini. Orang itu lupa kepada akhirat atau selalu mementingkan dunia sampai lupa akhirat. Itu ada dua sebabnya tadi kan. Yang pertama sebabnya panjang angan-angan atau syak, ragu dengan akhirat. Nah, kemudian beliau menjelaskan apa sih tanda yang membedakan orang yang lalai dari akhirat sebab lalainya panjang angan-angan atau syak. Bagaimana cara membedakannya kata beliau. Nah, ini beliau jawab, kalau orang yang lalai sebabnya karena panjang angan-angan, pengen ini, pengen itu yang susah dicapai, sehingga karena dia terus mencari yang apa yang dia pengenkan itu, sudah akhiratnya terlalaikan. Nah itu orang seperti itu, orang yang lalai sebabnya karena panjang angan-angan, tandanya apa? Tandanya apabila dia nanti sakit misalnya, atau dia mendapatkan musibah yang dia yakini bahwa sakitnya itu atau musibahnya itu adalah mendekati kematiannya dia. Nah, di saat seperti itu dia merasakan sakit atau terkena musibah yang sangat berat sehingga dia kira-kira mau mati. Nah, di situ dia baru ingat kepada akhirat. Ya Allah, salahku kenapa selama ini? Ya Allah. Nah, itu tanda bahwa orang itu lalai daripada akhirat. Sebabnya adalah panjang angan-angan. Pengen ini, pengen ini. Dia masih ingat tapi nanti dia ingat akhirat di ketika akhir-akhir. Seperti itu. Banyak dia mengingat akhirat. Dan dia dan dia menyesal tidak mengamalkan akhirat itu, tidak berbuat amal kebaikan untuk akhiratnya. Dan dia berharap supaya dia disehatkan oleh Allah. Setelah itu, ya Allah, sekarang saya pengen lagi untuk berbuat baik. Saya tidak mau lagi kayak begini. Seandainya saya diberikan kesehatan sekarang, saya sudah berjanji tidak mau lagi saya kayak begini-begini. Nah, itu tanda bahwa orang itu lalai karena tulul amal. Nah, itu. Masih ada di hatinya tapi akhirat yang seperti itu. Nah, nanti yang kedua ini perbedaannya. Yang kedua, apa tanda orang itu lupa akhirat sebabnya adalah syak, ragu kepada akhirat. Nah, lebih berbahaya sebabnya syak ini. Kalau tulul amal, panjang angan-angan, keinginan, itu masih dia mengingat akhirat nanti di akhirnya walaupun sedikit. Tapi kalau sudah ragu terhadap akhiratnya, sudah. Dia nggak dikasih sakit sama Allah, kemudian dikasih musibah, sudah tidak ada lagi ingat untuk akhirat, tidak ada lagi ingat kepada Allah. Kalau orang yang tulul amal itu ada dia ingat kepada Allah ketika dia sakit. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ini semua akibat perbuatan saya tahu ya Allah. Nah, begitu biasanya orang yang lalai karena sebab panjang angan-angan itu.
dia masih mengingat di akhir-akhirnya itu. Tapi sama-sama dua-duanya juga mazmum, tentunya tercela. Walladzi takunu ghaflatuhu 'anil syak la yadhharu 'alaihi indal marad wa nahwihi syai'un mimma dzakarnahu bal yadhharu 'alaihi ta'assufu 'ala firaqi dunyahu wa takhawufu ala auladihi wa amwalihi an tadhi'a min ba'dihi wa ashbahu dzalik mimma yadullu 'ala qusurin nazar wa raghbah fi ahwalid dunya. Nah, orang yang lalainya disebabkan karena ragu kepada akhirat. Ketika dikasih oleh Allah sakit, dikasih sesuatu supaya dia ingat kepada Allah. Nih kebing kamu, susah. Aku kasih kamu susah. Aku kasih kamu sekarang sakit. Supaya kata Allah, kamu ingat saya ini, kesempatannya. Saya masih sayang sama kamu. Ingat saya ketika kamu seperti ini. Tapi orang yang Orang yang kelalaiannya disebabkan karena ragu dengan akhirat. Akhirat itu tidak ada itu akhirat itu. Nah, ketika orang yang seperti itu dikasih sakit, dikasih musibah, tidak nampak atas orang itu ketika dikasih sakit atau selainnya yang telah kami sebutkan, kata beliau, yaitu ingat akhirat, ingat Allah, pengen taubat. Tidak ada perasaan sedikit pun seperti itu. Bahkan yang nampak adalah apa? Yang nampak adalah keputusasaannya daripada berpisah dengan dunia. Aku mau berpisah sama dunia ini. Nah, malah dia pikirkan dunianya. Malah dia takut, khawatir kepada anak-anaknya, harta-hartanya. Gimana ini hartaku yang kutinggalkan? Gimana anakku ini? Ya Allah. Dan banyak asbahu dzalik. Banyak lagi yang lain. Contohnya daripada yang menunjukkan terhadap kecilnya mata hatinya. Tidak ada mata hati seperti itu. Sudah jauh sekali yang seperti itu. Na'udzubillah, ya Allah. Dan sudah terbelenggu dengan dunia orang-orang seperti itu, ya Allah. Masya Allah. Fa'tabir hadza rahimakallah fi nafsik wa fi ghairik hatta ta'izahu wa tansahahu in syamamta minhu rawaiha syak fil daril akhirah. Kata beliau kemudian, renungkanlah, ambillah pelajaran wahai hamba Allah di dalam dirimu, di dalam orang-orang selainmu, supaya kamu bisa nanti menasehati jika engkau mencium aroma-aroma keraguan di dalam ragu terhadap akhirat itu. Ya Allah, mudah tidak selamat. Falaisa syak bil akhirah fi dzam wal khatar bi manzilati tulil amal wa in kana tulul amal al munsil al akhirah madhmuman jiddan. Kemudian kata beliau, keraguan terhadap akhirat itu dalam hal tercela dan kekhawatirannya itu tidak sama kedudukannya dengan panjang angan-angan. Artinya beliau mau menjelaskan bahwa panjang angan-angan dengan ragu itu lebih berbahaya ragu. Walaupun panjang angan-angan juga melupakan kepada akhirat, dan itu pun tercela sekali, kata beliau. Wa'lam anna al-ikthar min dzikril maut mustahabbun wa muraggabun fihi wa lahu manafi'u wa fawaidu jalilatun minha kisarul amal wat tazhid fid dunya wal qana'ah minha bil yasir wal raghbah fil akhirah wa tazawwudu laha bil a'malis salihah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadhimil ladzat ya'nil maut. Kemudian beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa banyak mengingat mati itu dianjurkan, bagus, karena banyak manfaatnya. Manfaatnya sangat besar, mulia. Apa manfaatnya? Di antaranya orang itu tidak panjang angan-angan.
tidak terlalu berkeinginan-keinginan untuk mencapai dunia. Di antaranya juga zuhud terhadap dunia. Di antaranya juga merasa cukup dengan dunia itu, merasa cukup dengan hal yang sedikit. Juga mencintai akhirat, berbekal menuju akhirat dengan amal-amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bersabda, perbanyaklah oleh kalian memperbanyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan itu? Yakni al-maut, yaitu adalah maut, kematian. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu minal laili fayunadi ja'al maut bima fihi ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga al-haditha menyampaikan tatkala beliau bangun di tengah malam, beliau menyeru, telah datang kematian dengan segala keadaannya. Dan juga telah datang tiupan sangkakala yang diikuti tiupan kebangkitan. Al-hadis. Walamma su'ila salawatullah alaihi anil akyas minan nas manhum qala aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal akyas dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling cerdas itu siapa sih? Siapa sih yang paling cerdas itu? Beliau menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang memperbanyak ingat mati. Kemudian setelah memperbanyak ingat mati, dia bersiap-siap untuk kematian itu, memperbagus untuk bersiap-siap untuk kematian, beramal soleh. Itulah orang-orang yang cerdas, kata beliau, yang mereka pergi meninggalkan dunia dengan kemuliaan dunia, dengan membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Kemudian dilanjutkan, qultu, kata beliau Imam Abdullah Al-Haddad, walaysa dzikrul maut nafi huwa ay yaqula al-insan bilisanihi al-maut faqat. Fa inna dzalika qalilul manfa'ah wa in aktsara minhu bal labudda ma'a dzalik min tafakkuril qalbi wa istihdarihi inda dzikril maut bil lisan. Kata beliau, mengingat mati yang bermanfaat itu gimana sih? Bagaimana cara mengingat mati supaya ketika kita mengingat mati itu ada datang manfaat kepada diri kita? Kata beliau, bukan berarti orang itu mengucapkan dengan lisannya mati. Bukan begitu, kata beliau. Nah, yang seperti itu sangat sedikit manfaatnya, walaupun dia memperbanyak bilang mati. Bukan begitu. Tapi bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi harus disertai dengan hadirnya hati berpikir juga tentang maut itu. Jadi bilang mati, ya Allah, mati. Tapi dihadirkan juga dalam hatinya. Lihat keadaan-keadaan orang yang mati. Kaifa yakunu haluhu indal maut? Bagaimana keadaannya ketika maut? Ketika apa? Wahwaluhu wa sakaratuhu wa muayanatuhu umur al-akhirah. Tapi dihadirkan hatinya sambil merenung, ya Allah, gimana nanti saya setelah mati ini? Gimana keadaan nanti setelah mati, ya Allah? Kengeriannya, gimana keadaan nanti saat sakaratul maut, ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Bagaimana keadaan orang-orang yang menyaksikan akhirat itu gimana? Nah, itu dihadirkan seperti itu, kata beliau. Wa man ladzi baqiya min ajalihi wa bima yakhtimu lahu wa kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi indal maut ila ayyi masirin saru wa ashbahu dhalik min al-afkar wal adhkar an-nafi'ah lil qalbi wal mu'aththarah fihi.
Dan dia juga memikirkan, ketika mengingat mati itu memikirkan, usiaku ini kira-kira kapan selesai ya? Sampai kapan usiaku ini tersisa? Dan bagaimana kira-kira nanti aku menutup usiaku ini? Ya Allah, dan kita husnul khatimah. Ya Allah, mengena sekali kitab beliau ini, Imam Abdullah Al-Haddad. Bagaimana keadaan, disuruh kita ingat sama beliau, bagaimana keadaan orang yang sudah berlalu, yang sudah duluan mati itu, bagaimana sih keadaannya? Bagaimana keadaan sahabat-sahabat kita yang sudah mati itu, disuruh pikirkan, kemana kira-kira mereka pergi itu? Kemana dia? Ya kan? Ya juga kita pikirkan, kemana coba? Setelah mati ini kemana dia itu? Dan banyak lagi kata beliau yang lain harus dipikirkan. Mengingat-mengingat seperti itu yang bermanfaat untuk hati, supaya berbekas hati itu. Ya Allah. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, unzur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyaka al-maut fa anta wa anta alaihi falzamhu wa kullu syai'in takrahu ayyatiyakal maut wa anta alaihi fajtanibhu fata'ammal rahimakallah hadhihi al-maqalah fa innaha 'azimatun nab liman 'amila biha wallahul muwaffiq wal mu'in la raiba ghairah. Berkata ulama sebagian salaf, kata beliau apa? Lihatlah, perhatikanlah segala sesuatu yang engkau ingin supaya mati datang kepadamu di saat engkau melakukannya. Kita misalnya gini, maksud beliau, kita ini suka mati dalam keadaan apa kira-kira? Misalnya mati dalam keadaan sholat, atau baca Quran, atau lagi belajar, atau lagi pokoknya dalam hal kebaikan. Kita suka enggak itu? Kata beliau, kalau Anda suka mati dalam keadaan seperti itu, maka tetapkanlah perbuatan Anda seperti itu. Istiqomahlah seperti itu. Kemudian kata beliau, dan lihatlah segala sesuatu yang engkau tidak suka ketika mati mendatangimu, sedangkan engkau dalam menggelutinya. Kalau seperti itu, jauhilah, kata beliau. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita tidak sukai ketika kita datang kematian? Tentunya kita tidak ingin, na'udzubillah, mati dalam keadaan kurang baik, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika tidak mau seperti itu, sudah jauhi makanya itu, kata beliau. Pikirkanlah ini, wahai hamba Allah yang Allah rahmati. Pikirkanlah makalah ini, kata beliau. Karena ini banyak manfaatnya bagi orang yang mengamalkannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti yang akan memberikan taufik, yang akan menolong. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma karahiyatul maut wa amrun tabi'i. Nanti dilanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.